Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Ibnu Napala. Kembali saya akan melanjutkan membaca buku Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Bagi kali ini kita akan sampai kepada bagian ke-17 dengan judul Peringatkan Keluargamu. Mari kita berselawat kepada baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian ke-17, Peringatkan Keluargamu. Islam belum didakwahkan secara terbuka. Namun, jumlah orang mukmin dan para ahli ibadah kian meningkat, baik lelaki maupun perempuan. Mayoritas mereka adalah pemuda. Di antara yang pertama bergabung selain yang telah disebutkan terdahulu adalah sepupu Nabi Ja'far dan Zubair. Lalu para sepupu lainnya, sepupu Nabi dan sepupu mereka juga anak-anak bibi mereka Umaymah, Abdullah ibnu Jahsi dan saudaranya Ubaidillah, juga putra bibi mereka Barrah, Abu Salamah. Terdapat juga sepupu dari pihak ibunya Sa'ad putra Abu Waqqas al-Zuhrah dan adiknya Umair. Namun tidak ada satupun dari keempat paman Nabi yang menunjukkan keinginan untuk mengikutinya. Abu Thalib tidak berkeberatan atas keislaman kedua putranya Ja'far dan Ali, tetapi ia sendiri tidak siap untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Abbas menghindar, Hamzah tidak dapat dimengerti, meskipun keduanya menjamin akan tetap mengasihi Nabi secara pribadi. Abu Lahab secara terbuka menuduh keponakannya itu sebagai orang tertipu atau kalau bukan penipu. Setelah turunnya ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Nabi memanggil Ali untuk menghadapkannya dan berkata, Allah telah memerintahkan agar aku memberi peringatan kepada keluargaku, kaum kerabatku. Tugas ini sangat berat bagiku. Meski demikian, siapkan makanan berupa sepotong daging, kaki domba dan isilah gelas dengan susu. Lalu kumpulkan orang-orang Bani Abdul Muthalib agar aku dapat menyampaikan kepada mereka apa yang telah diperintahkan kepadaku. Ali melaksanakan apa yang diperintahkan. Sekitar 40 orang, kebanyakan Bani Hashim, datang ke jamuan makan itu. Ketika mereka telah berkumpul, kata Ali, Nabi menyuruhku menghidangkan makanan yang telah kupersiapkan. Beliau mengambil sepotong daging, menggigitnya dan mengeluarkannya kembali ke atas pinggan. Ambillah itu dengan nama Allah, katanya. Orang-orang itu makan secara berebutan sampai tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat makan lagi. Namun kata Ali, kulihat makanan tersebut tidak berkurang kecuali sudah diaduk-aduk oleh tangan mereka. Demi hidupku, kalau sekiranya mereka itu hanya satu orang, pastilah ia dapat memakan semua yang kuhidangkan di hadapan mereka. Kemudian Nabi berkata, suguhkanlah kepada mereka minuman. Aku pun membawakan gelas tadi, masing-masing meminum isinya, meskipun tak seorang pun yang menghabiskannya. Namun ketika Nabi hendak berbicara kepada mereka, Abu Lahab mencegahnya. Dia berkata, tuan rumah kalian telah meletakkan jampi-jampi untuk kalian. Ucapan Abu Lahab itu menyebabkan para tamu itu bubar sebelum beliau sempat berbicara. Pada hari berikutnya, Nabi memerintahkan Ali melakukan hal yang sama seperti hari sebelumnya. Karena itu hidangan serupa dipersiapkan lagi dan segala sesuatu berlangsung seperti sebelumnya. Hanya kali ini Nabi bersiaga dan dapat berbicara kepada mereka. Wahai keturunan Abdul Muthalib, katanya, aku yakin tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang datang kepada kaumnya dengan ajaran yang lebih mulia daripada yang kubawa. Aku membawakan kepada kalian yang terbaik di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengajak kalian kepadanya. Siapakah di antara kalian yang akan membantuku dan menjadi saudaraku, pelaksanaku dan penggantiku di antara kalian? Kabilah tersebut diliputi keheningan. Ja'far dan Zaid dapat saja berbicara, tetapi mereka sadar bahwa keislaman mereka tak perlu diragukan lagi, dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengajak masuk Islam yang lainnya. Namun ketika suasana hening, Ali yang berusia 13 tahun merasa terdorong untuk angkat bicara. Wahai Nabi Allah, aku akan menjadi penolongmu dalam hal ini. Nabi menepuk pundak Ali dan berkata,
inilah saudaraku, pelaksanaku, dan penggantiku di tengah kalian. Dengarkanlah dia dan patuhilah dia. Orang-orang yang hadir berdiri sambil tertawa dan berkata kepada Abu Thalib, ia telah menyuruhmu untuk mendengarkan anakmu dan mematuhinya. Mengenai bibi-bibi Nabi, Sofiyah tidak ragu-ragu mengikuti beliau seperti yang dilakukan oleh putranya Zubair. Namun kelima saudara perempuannya belum memberi keputusan. Sikap Arwa menjelaskan sikap mereka semua. Aku sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudara perempuanku. Di sisi lain, Ummu Fadil, istri dari pamannya yang masih ragu-ragu. Abbas adalah wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, dan ia berhasil mengajak 3 orang saudara perempuannya bergabung dengan Nabi. Maimunah, saudara kandungnya, dan kedua saudara tirinya, Salma dan Asma. Di keluarga Ummu Fadil inilah Ja'far dibesarkan, serta di sana pula ia mengenal Asma dan jatuh cinta kepadanya, yang kemudian dinikahinya. Sementara Hamzah telah menikahi saudaranya Salma. Termasuk para pemeluk Islam pertama adalah Ummu Ayyam. Tentang Ummu Ayyam, Nabi berkomentar, barang siapa hendak menikahi seorang wanita dari penduduk surga, maka nikahlah Ummu Ayyam. Pernyataan ini diperhatikan oleh Zaid. Ummu Ayyam lebih tua dari Zaid, tetapi baginya itu bukanlah masalah. Maka ia mengungkapkan keinginannya kepada Nabi, yang tidak sulit membujuk Ummu Ayyam untuk menyetujui pernikahannya itu. Akhirnya Ummu Ayyam melahirkan seorang putra yang dinamai Usama. Ia tumbuh sebagai cucu Nabi yang sangat dicintai. Habis bagian ke-17. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.